Aku mulai ya. Oke, bentar. Kak, share screen. Selamat pagi yang terhormat Bapak Bagas selaku dosen fasilitator mata kuliah agama. Kami dari kelompok agama Katolik ingin mempresentasikan mengenai arti toleransi dalam pandangan Gereja Katolik. Sebelum kami presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Veronica Imelda Mendes dengan NIM 123100025. Perkenalkan, saya Keisha Verena Raharjo dengan NIM 122310014. Kenalkan, nama saya Syekh Natanya Sunario dengan NIM 122310022. Perkenalkan, nama saya Christopher Maya Sugiarto dengan NIM 122311007. Perkenalkan, nama saya Eliana Novita dengan NIM 1223110. Next. Jadi di sini kami akan membahas 4 yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu dari arti dari toleransi, yang kedua pandangan Gereja Katolik tentang toleransi, yang ketiga ayat Alkitab tentang toleransi, dan yang keempat contoh toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Apa itu toleransi? Toleransi memiliki arti yaitu sikap yang saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan baik suku, agama, ras, maupun kebudayaan. Kata toleransi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti sabar, menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak tentang adanya perbedaan. Di dalam iman Katolik, toleransi bukan hanya sekedar menghargai atau menghormati perbedaan saja, tetapi dalam iman Katolik ada tiga sumber iman umat Katolik, yaitu yang pertama Alkitab, kedua tradisi suci, dan yang ketiga magisterium. Dari ketiga sumber iman ini akan dijelaskan oleh rekan saya Eliana Novita. Next. Baik, seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya sebelumnya, toleransi mengenai pengertian dari toleransi itu sendiri, Gereja Katolik itu memiliki pandangan terhadap toleransi. Gereja Katolik menganggap bahwa toleransi itu bukanlah hanya sikap saja untuk saling menghormati dan menghargai agama-agama yang ada, tetapi di dalam toleransi itu kita juga diharapkan agar terdapat iman di dalamnya. Kita juga harus menganggap perbedaan yang ada itu menjadi satu bagian dari kita. Nah, dari itu semua itu terkandung dalam yang namanya Nostra Aetate artikel 2, yang merupakan sebuah deklarasi dari Konsili Vatikan kedua pada tahun 1965. Nah, dari Nostra Aetate 2 itu secara garis besar itu adalah merupakan Gereja Katolik dikatakan bahwa untuk menghormati setiap perbedaan agama yang ada yang merupakan di dalam agama tersebut masih benar dan suci. Nah, terus di dalam sini Paus Fransiskus mengatakan bahwa toleransi itu dapat diwujudkan dalam perbedaan agama melalui rasa hormat para penganutnya akan setiap individu yang merupakan ciptaan yang dipanggil menjadi anak Allah. Di dalam Gereja Katolik itu juga mengajarkan bahwa umat Katolik diharapkan untuk membangun persaudaraan dan membela keadilan dalam masyarakat. Nah, di dalam sini Gereja Katolik juga mengajarkan 3 sumber iman. Yang pertama itu ada Alkitab, yang merupakan sejarah keselamatan yang diyakini dalam agama Katolik. Itu merupakan sejarah keselamatan yang tertulis dari Perjanjian Lama pada Perjanjian Baru pada Perjanjian Lama, dimulai dari penciptaan, kemudian ada historis bangsa-bangsa, penebusan pada fase Perjanjian Baru, dan di ayat Alkitab ini juga bisa menjadikan kita
sebagai sumber inspirasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang kedua ada tradisi suci, ini merupakan sejarah keselamatan yang tertulis. Ini juga merupakan ajaran-ajaran Katolik yang secara lisan dan selalu diaplikasikan dalam kehidupan hari-hari. Nah, contohnya itu ada Tritunggal Maha Kudus yang dirayakan di minggu lalu, terus kemudian ada menghormati dan mendoakan arwah-arwah orang yang telah meninggal atau berpulang. Terus yang terakhir itu ada magisterium. Magisterium itu berasal dari kata magister yang berarti guru iman, yaitu paus dan para penggantinya. Ini juga merupakan bentuk dokumen yang juga mengajarkan moral, ajaran sosial, dan berkaitan dengan ajaran korelasi dengan agama yang lain. Oke, next. Oke, jadi untuk ayat Alkitab yang kita ambil untuk presentasi kali ini adalah Yohanes 13 ayat 34. Nah, akan saya bacakan isinya Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, di ayat ini yang perlu digarisbawahi itu adalah bagian saling mengasihinya. Nah, saling mengasihi itu bisa dalam bentuk beberapa hal, tapi mungkin untuk saling mengasihi itu paling besar itu ditoleransi. Nah, dalam ayat ini tentu saja diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup manusia yang memiliki rasa toleransi yang tinggi. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling peduli, saling membantu sebagai sama-sama manusia. Mengasihi tidak hanya saling memberi kasih, tetapi mengasihi memiliki arti yang sangat luas. Dengan mengasihi itu kita juga harus saling menghormati, menerima, dan menghargai dengan adanya perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, budaya, ras. Itulah sedikit penjelasan mengenai arti toleransi. Selanjutnya. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh sikap toleransi. Yang pertama adalah memberi kesempatan beribadah untuk orang yang agamanya berbeda dari kita. Ini adalah bentuk konkret dari toleransi beragama. Toleransi beragama berarti kita menghargai dan juga menghormati hak setiap individu untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya sendiri, meskipun berbeda dari keyakinan kita. Yang kedua adalah berteman dengan siapapun tanpa memandang agama, suku, ataupun rasnya. Ini adalah prinsip inklusivitas dan non-diskriminasi. Teman dengan siapapun tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan ras, berarti kita itu menilai individu berdasarkan karakter dan tindakan dan berdasarkan identitas mereka yang bersifat bawaan. Yang terakhir adalah menghargai dan menghormati pendapat orang lain secara bermusyawarah. Yang ini adalah prinsip penting dalam demokrasi dan juga proses pengambilan keputusan kolektif. Untuk dalam musyawarah, menghargai dan menghormati pendapat orang lain berarti kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh pendapat mereka, menciptakan lingkungan yang aman untuk bicara dan sehingga kita bisa mencapai kesepakatan yang lebih baik. Secara keseluruhan, pernyataan ini menggambarkan cara-cara praktis untuk menerapkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Next. Oke, kemudian saya akan menjelaskan kesimpulan dari PPT ini. Kesimpulan yang bisa saya ambil, dari sikap toleransi, kita diajarkan bahwa manusia itu sangat berbeda satu dengan yang lainnya, mulai dari agama, suku, pemikiran, sifat, dan lain-lain. Maka dari itu, kita tidak dapat memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Marilah kita mulai memahami perbedaan yang ada dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai pembeda, melainkan kita bersatu di dalam banyaknya perbedaan yang ada pada diri kita dengan orang lain. Berikut adalah dokumentasi yang kita lakukan minggu kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai presentasi menurut kami, menurut pandangan kami berdasarkan agama Katolik. Terima kasih.
Wes arek